Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi di statistik deskriptif. Untuk yang pertama adalah bagaimana kita menyusun distribusi frekuensi, dan nanti di dalam distribusi frekuensi akan ada beberapa istilah penting yang harus dipahami. Distribusi frekuensi itu apa? Distribusi frekuensi itu merupakan tabel yang berisi susunan data yang terbagi ke dalam beberapa frekuensi. Data mentah hasil pengamatan di lapangan punya jumlah yang besar, maka perlu diolah dengan cara meringkas data dan didistribusikan ke dalam kelas atau kategori, sehingga akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk membutuhkan data tersebut. Jadi, di dalam distribusi frekuensi ini ada kata kunci yang pertama adalah data mentah, diolah, dan dipahami oleh pihak yang membutuhkan data tersebut. Oleh sebab itu, tampilan dalam tabel distribusi frekuensi harus komplit. Artinya apa? Judul tabel ada. Ini contohnya, tabel persediaan beras dari 50 pedagang di kota X per 31 Desember 2019, itu judulnya ada, isinya ada, dan ada satuannya, sehingga akan memudahkan pihak yang lainnya membaca data itu. Oh, ini adalah persediaan beras dalam kilogram. 90 itu artinya apa? 90 kilogram. 119 apa? 119 kilogram. Dan ini adalah jumlah pedagangnya. Dan di bawahnya itu harus ada sumber, sehingga tabel distribusi frekuensi itu kalau itu komplit, maka pihak yang berkepentingan akan mudah untuk memahami. Sekarang permasalahannya bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, langkahnya yang pertama, kita yang jelas harus punya data mentah dari lapangan. Terus menentukan jumlah kelas dengan rumus Sturge, yaitu K kelasnya 1 ditambah 3,322 log N. K itu jumlah kelas, N itu adalah jumlah data. K itu apa? Jumlah kelas itu kalau saudara lihat di sini, kelasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah jumlah kelas. Selanjutnya mencari ring, selisih data terbesar dengan data terkecil. Diurutkan datanya, yang terkecil berapa, yang terbesar berapa, terus selisihnya berapa. Dan yang keempat, selanjutnya mencari nilai interval panjang kelas. Nilai ring ini dibagi dengan nilai jumlah kelas, dibagi kelas. Dan yang terakhir adalah menentukan kelas. Semua data persyaratannya harus masuk dan mencari frekuensi masing-masing kelas. Ini yang menjadi catatan adalah nilai interval panjang kelas. Panjang kelas itu yang bagaimana? Panjang kelas itu adalah 90 sampai 99, 100 sampai 109. Ini ngitungnya tidak dikurangi. 99 dikurangi 90. Intervalnya bukan 9, tapi dihitung mulai 90, 91, 92, 93, dan seterusnya, maka interval atau panjang kelasnya adalah 10. 100 sampai 109 itu panjang kelasnya bukan 9 tapi 10. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka itu 100-nya dihitung, 109 juga dihitung. Jadi interval atau panjang kelasnya adalah 10. Ini sama. Sekali lagi diingat, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelasnya. Panjang kelasnya 90 ke 99 dihitung semua. Baik. Untuk memudahkan kita pakai contoh. Contoh soalnya ini, data persediaan beras dalam kilogram dari 50 pedagang di kota X per 31 Desember 2009. Ini datanya, ada 50 pedagang. Ini sudah saya tandai, 99 terkecil, 149 terbesar. Bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu menentukan kelas dengan rumus Sturge. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 50. 50 adalah N-nya. Ketemu 6,644. 6,644 ini nanti bisa dibulatkan. Tapi jika masih dalam untuk penghitungan selanjutnya itu belum dibulatkan dulu. Kalau sudah terakhir bisa dibulatkan.
Mencari ring, data terkecil 99, data terbesarnya 149 dikurangi 149 kurangi 19 sama dengan 50. Mencari panjang interval, nilai ring dibagi jumlah kelas. Ringnya 50, jumlah kelasnya bukan hasil pembulatan, tapi yang asli 6,64. 50 dibagi 6,4, ini hasilnya ketemu, ini dibulatkan karena ini sudah hasil akhir pembulatan. Jadi nanti kita membuat tabel distribusi frekuensi jumlah kelasnya 7, ini setelah dibulatkan 7 ya. Intervalnya 8. Nilai terkecilnya berapa? 99. Maka kita nanti membuat tabel distribusi frekuensi mulainya dari 99. Menentukan kelas, semua data harus masuk dan mencari frekuensi. Hasilnya adalah ini. Ini harus ada, tadi diingat, judulnya ada, isinya ada, sumbernya ini. 99 sampai 106. Intervalnya tadi, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 8. Maka kita hitung 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Itu 8. Panjang kelasnya 8. Bukan dikurangi 106 dikurangi 9, bukan 7 tapi 8. Setelah itu kita sandingkan ini, data ini kita buat 99 sampai 106, 107 terus sampai ini. Jumlah kelasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah memenuhi karena K-nya 7, intervalnya 8. Awal kita buat ini kita sandingkan dengan data mentah. Nah, 102 masuk di kolom kelas berapa, 103 kolom kelas berapa, 113 dan seterusnya, seperti kita menghitung ini. Kita tandai. Habis itu kita total. Ini penghitungan ini adalah hanya untuk membantu. Ini totalnya sehingga ketemu data seperti ini. Oke, mudah kan? 109 disandingkan dengan data mentahnya, tinggal coret, dicoret, akhirnya dijumlahkan. Akhirnya ketemu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, intervalnya adalah 109 sampai 106. Ini sama semua intervalnya. 8. Kelas 1 jumlahnya 13, kelas 2. Nih, ini tampilannya jika menggunakan rumus Sturge. Namun, karena kebutuhan data itu harus dipahami oleh pihak berkepentingan supaya mudah bacanya, bisa juga dirubah menjadi ini. Kelasnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan loncatnya ini 10. Jadi kita lihat tampilan ini kan kurang bagus sebenarnya ya, kurang bagus karena kita tetap awalnya pakai rumus Sturge untuk memudahkan. Karena tampilannya kurang bagus, orang akan melihat tabel itu menjadi agak malas. Tapi bandingkan dengan jika tampilan seperti ini, lebih mudah dipahami. Oke, itu cara membuatnya. Jadi sekali lagi, cara membuatnya itu menentukan jumlah kelas, mencari ring, mencari interval, terus semua data harus masuk, baru mencari frekuensi. Tapi kalau kita ngerjakan soal di perintah untuk rumus Sturge, ya sudah kita gunakan rumus Sturge itu. Walaupun hasil rumus Sturge belum tentu menarik bagi pihak berkepentingan. Oke. Selanjutnya apa? Di dalam distribusi frekuensi itu ada beberapa istilah yang harus diperhatikan. Pertama adalah kelas limit atau batas kelas. Dibagi menjadi dua, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas atas ada 99, 109, 119. Dari mana? Tabel ini. Ya ini. Batas kelas atas itu adalah yang sisi sebelah ini. Batas kelas atas. Ya. Ini, data ini adalah CL kelas limit atas. Nah, kelas atas. Sedangkan yang di sini, sisi sebelah sini adalah CL bawah. Nah, CL atasnya adalah 99, 109, 119 dan seterusnya ini. Sedangkan yang di sini adalah CL bawah, kelas limit bawah. Ya. Kelas limit bawah. Nih.
Ini istilah yang pertama, batas kelas. Yang kedua, kelas mark. Kelas mark adalah nilai pertengahan masing-masing kelas. Kelas mark 1 adalah 90 ditambah 99 dibagi 2, ketemu 94,5. Bagaimana itu? Nah ini, 90 CL bawah ditambah CL atas bagi 2. Jadi CM itu, kelas mark itu berada di tengah. Ini adalah CM. Nah, beberapa istilah nanti di selanjutnya, di materi selanjutnya, CM itu ada yang disingkat dengan XI. Nah, jadi sekali lagi, ini kelas limit bawah, ini kelas limit atas, yang tengah itu adalah CM. Nah, ini. Oh, mohon. Ini kelas limit. Nah, yang selanjutnya kelas interval. Tadi sudah disinggung, panjang masing-masing kelas adalah 10, bukan 9. Misalnya kelas 1, ngitungnya 90, 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya 10, bukan 9. Bukan 9. Jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk masing-masing kelas sama. Kelas limitnya sama karena ini sama semua. Panjang kelas intervalnya sama. 10 semua. Yang terakhir adalah kelas boundary. Kelas boundary apa? Kelas boundary adalah nilai pertengahan antara batas bawah suatu kelas dengan batas atas kelas sebelumnya, atau nilai pertengahan antara batas suatu kelas dengan batas bawah kelas sesudahnya. Misalnya kelas boundary atas CB atas kelas 1 sama dengan kelas boundary bawah CB kelas 2. 99 tambah 100 dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana? Kelas boundary itu nilai antara 99 dengan 100. Nah, 99 dengan 100 ya. Ini berarti tengahnya di sini, ada di sini. Ini adalah 99,5. Berarti CB atas, ini yang di atas, CB atas kelas 1 sama dengan CB bawah kelas 2. Ini sama nilainya adalah 99,5. Jadi nilai antara 99 dengan 100 berarti kan 99,5. Sehingga CB atas kelas 1 sama dengan CB bawah kelas 2. Saudara lihat di sini. Kelas boundary atas kelas 1 sama dengan kelas boundary atas kelas 2. Kelas boundary atas kelas 3 sama dengan kelas boundary bawah kelas 4. Kelas boundary atas kelas 3, dan lihat kelas 3, 1, 2, 3. Berarti nilainya berada di sini atau di sini. Nah, itu sama di sini. Berapa nilainya? 119,5. Dari mana? 119 ditambah 120 dibagi 2. Jadi antaranya ini kelas boundary bawah. Jadi kelas boundary itu berada di titik ini. Titik ini. Nah, ini namanya CB, kelas boundary. Yang di sisi sini kelas boundary atas, yang di sisi sini kelas boundary bawah, CB bawah. Itu beberapa istilah yang penting di dalam distribusi frekuensi. Sekali lagi, yang namanya distribusi frekuensi harus komplit, ada judulnya, ini judul, ada isi, ini isi, dan ini sumber. Di dalam distribusi frekuensi, jika membuat harus ada satuannya jelas. Beberapa istilah yang muncul, yang sisi sebelah ini, ya, sisi sebelah kiri, ini namanya kelas limit. Sisi kelas limit bawah, sisi sebelah kanan yang nampak ini kelas limit atas, yang kiri kelas limit bawah, yang kanan kelas limit atas. Yang tengah-tengah
itu adalah CM atau nanti ada istilah XI. Interval 90 sampai 99, 100 sampai 109. Sama intervalnya, panjang kelas. Dan yang tidak nampak ini adalah kelas boundary. Kalau di sini kelas boundary atas kelas 1 itu 99,5, kelas boundary bawah kelas 1 ya sama 99,5, karena nilai kelas boundary itu antara kelas atas suatu kelas dengan kelas bawah kelas sesudahnya. Antara 99 dengan 109, berarti 99,5. Sedangkan frekuensi adalah yang ini. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap berlatih, jika ada soal dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.